Saya Antang, saya pelajar Gen Z di Singapura. Sekarang saya masih studi dan saya sudah dan belum menentukan pilihan capres-cawapres saya. Saya bingung mana yang saya harus pilih. Tapi saya yakin mana yang harus saya tidak pilih. Ketika kita memilih pemimpin, kita mencari apa yang ada di dalam diri kita terhadap pemimpin yang kita pilih. Bisa nggak kita lihat diri kita di mereka? Ada nggak secercah karakter, pemikiran yang dapat dicerminkan oleh mereka yang kita pilih? Anies seorang intelektual. Kita sangat bisa berdebat atas hasil-hasilnya Pak Anies di Jakarta. Saya bukan warga Jakarta, saya sempat tinggal 2 tahun di Jakarta. Pak Mahfud, saya yakin beliau adalah seseorang yang terhormat. Seseorang yang menghargai ilmu pengetahuan gitu. Saya seseorang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Saya berani bilang saya seorang meritokrat. Saya menempatkan kemampuan dan karakter di atas segala-galanya. Saya melihat sebagian dari diri saya di Pak Mahfud dan Pak Anies. Saya sulit melihat atau mengakui bahwa saya melihat diri saya di Pak Prabowo atau Mas Gibran gitu. Pak Gibran, apapun sebutannya. Debat yang penuh gimmick, dan saya sendiri sulit mengetahui apa program mereka gitu. Dan ngomongin soal programnya Pak Anies dan Pak Ganjar pun juga kurang jelas karena debatnya tidak mampu untuk mengangkat apa yang seharusnya dibahas gitu. KPU udah dikritik oleh seorang pemikir, oleh seorang negarawan, sejarawan, budayawan, dan mereka netizen-netizen yang udah komen di Instagram, di Twitter, di TikTok mengkritik KPU, tapi KPU pun tidak merubah format debatnya gitu. Kami, rakyat Indonesia, butuh untuk melihat cara mereka berpikir, cara mereka menumpahkan gagasannya gitu. Tapi gagasan mereka terblokir oleh amplop yang diberi tema dan huruf gitu. Yang duduk di sana, panelis-panelis itu, mereka orang-orang yang terhormat. CV-nya terpampang nyata sebelum mereka itu mengambil bola dalam fishbowl itu. Rektor, pemerhati, aktivis. Mereka tidak bisa menyangga mereka capres dan cawapres ini ketika mereka berdebat. Padahal mereka tahu apa yang seharusnya dibahas. Mereka tahu bagaimana cara menggiring pembahasan ini menjadi sesuatu yang lebih substansial. Tapi kehormatan mereka, apa yang mereka sudah lakukan untuk mereka bisa belajar menguasai tema debat yang diusung KPU, nggak kelihatan. Gimana sih IO-nya KPU? Kita itu butuh melihat programnya apa. Moderatornya juga malah jadi wasit dan timekeeper. Wasit masih mending, masih bisa mengadili, ini nggak bisa. Waktunya sudah habis. Oke, silakan paslon 2. Ya terus gimana kita bisa tahu apa isi kepala mereka? Ini mimpin sebuah bangsa dan negara yang isinya 280 juta orang. Kita perlu tahu apa isi kepala mereka gitu. Ini alasan saya seharusnya memilih atau bisa memilih. Saya pencinta seni. Saya bahkan belum bisa menyebut saya seorang seniman. Saya masih mempelajari apa itu seni dan cara membuatnya. Saya seorang aktor yang sebenarnya juga sulit saya mengakui seorang aktor. Jobnya nggak ada. Kan saya masih belajar juga di Singapura.
Sesuatu yang saya titipkan kepada pemimpin, pada capres atau cawapres saya, itu sesuatu yang berhubungan dengan seni. Tapi nggak ada dari mereka yang membahas. Nggak ada. Mungkin ada beberapa kali sudah dimention sama Pak Anies soal film, dan Pak Ganjar soal Backcraft, Prabowo dan Gibran. Pas Prabowo kemarin ngomong soal kebudayaan, ngomongnya silat, tari tradisional. Seakan seni hanya terbungkus dalam sesuatu yang tradisional gitu. Saya bukan berarti bilang seni yang tradisional itu buruk, bukan. Tapi ada bentuk-bentuk seni lain yang tidak pernah disinggung gitu loh. Yang seakan, oh, selain tradisional bukan seni, seakan. Mana yang ngomong soal kebijakan soal film, hak intelektual, kekayaan intelektual, IP? Nggak ada. Kesejahteraan seniman, nggak ada. Dari dulu memang mungkin esensinya seorang seniman adalah seseorang yang tidak pernah dipedulikan oleh pemerintah. Tidak disupport. Ya sudahlah. Kemudian saya mencari apa yang dibutuhkan bangsa ini gitu. Indonesia itu butuh dipimpin oleh seseorang yang pemikir, yang tidak peduli apa pencapaiannya sekarang, yang peduli pencapaiannya 10 atau 20 tahun lagi. Seseorang yang berani bilang, Bapak, Ibu, jangan nilai saya dari sekarang. Nilai saya nanti 20 tahun lagi. Apa yang saya lakukan sekarang akan berdampak pada Indonesia 10-20 tahun lagi gitu. Seseorang yang tidak ragu atau tidak gusar ketika dilihat tidak bekerja, padahal mereka bekerja gitu. Pemimpin-pemimpin kita seringkali gusar karena mereka tidak meresmikan sebuah bangunan, meresmikan tol, meresmikan gedung. Karena mereka dianggap tidak kerja kalau mereka tidak meresmikan sesuatu yang terlihat gitu. Sesuatu yang dibutuhkan bangsa ini tuh seseorang yang mampu mengisi otak kita. Yang mampu memberi gizi yang cukup untuk otak kita bisa berkembang gitu. Yang bisa memupuk grand plan pendidikan kita 10-20 tahun ke depan. Cina aja punya target dalam 30 tahun ke depan bisa masuk dan juara Piala Dunia. 30 tahun ke depan. Tentu memang mereka sesuatu negara yang lebih stabil secara partai dan politik. Beda. Tapi yang saya berusaha sampaikan adalah keinginan dan kebutuhan untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Itu yang saya mau highlight gitu. Seorang yang berani bilang bahwa pendidikan kita adalah sesuatu yang utama gitu. Saya berharap seseorang yang bisa mengutamakan pendidikan di atas segala-galanya gitu. Knowledge is power. That's what I believe. Semuanya sekarang haus pengen jabatan dan segala macamnya. Saya belajar di Singapura. Semua orang look up to Lee Kuan Yew, founding father, setara dengan Soekarno di Indonesia. Ada orang yang mengulas bahwa Singapura is a successful dictatorship. Karena Singapura ini hoki. Mereka dapat pemimpin yang egois dalam mengambil keputusan, tapi memikirkan bahwa dalam keputusannya itu untuk kemaslahatan seluruh masyarakat di Singapura. I take the blame, I take the toll. But I'm gonna fight for this country. Itu yang Lee Kuan Yew bilang. I might not please everyone, but I'm doing this for the greater good.
gimana gitu. Ini memimpin sebuah bangsa gitu. Saya tuh butuh pemimpin yang bilang, yang berani bilang ketika mereka memimpin setiap 1 bulan sekali, atau setiap 2 minggu sekali, atau setiap minggu saya akan mengulas visi misi saya, dan silahkan mereka semua mengkritik saya gitu. Saya terbuka. Seorang yang tirelessly mau memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Saya sulit ngelihat diri saya direpresentasi sama mereka yang hanya peduli pada gimmick gitu. Gimana? Itu bukan diri saya nggak bisa ngelihat diri saya di mereka. Saya berharap siapapun yang nanti memimpin gitu, meskipun mereka yang tidak saya pilih, saya mohon supaya ada kepentingan yang lebih besar bisa dijaga dan diperjuangkan. Itu pendidikan dan penegakan hukum. Ada yang salah dari bangsa ini gitu. Mental-mental pembiaran yang salah itu tuh sudah mendarah daging. Saya nggak bisa mendinai bahwa itu mengefek saya sebagai warga negara Indonesia juga gitu. Saya bisa tenang ngebuang sampah sembarangan di Indonesia, tapi nggak di Singapura. Yang saya lakukan itu salah. Jadi saya pingin ngelihat pemimpin yang tidak instan gratifikasi gitu, yang gak peduli tepuk tangan dalam peresmian sebuah tol atau infrastruktur. Saya perlu ini yang diisi gitu. Mereka-mereka yang udah di luar negeri pengen pulang. Saya yakin mereka pengen pulang. Mungkin mereka ada yang gak pengen pulang, tapi tanah air beta itu selalu memanggil gitu. Saya sendiri belajar Indonesia lebih baik ketika saya di luar negeri. Saya tuh pengen pulang dan bilang ke semua orang bahwa ayo kita keluar. Indonesia itu jauh lebih keren dari negara-negara lain gitu. Kita sangat gak kalah. Tapi siapa yang bisa saya titipkan gagasan itu, siapa gitu. Gimana saya sebagai Gen Z bisa optimis? Pingin optimis, pingin. Tapi optimis saya tidak ditemani oleh mimpi yang bisa dijamin oleh pemimpin-pemimpin kita gitu. Sekali lagi, saya tahu siapa yang saya nggak pilih. Tapi saya nggak tahu siapa yang saya pilih. Majulah Indonesiaku. Majulah Indonesiaku.